Jadi setiap orang tidak ada yang tahu cara akhir hidupnya kayak gimana, ya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu akhir cerita dari kehidupannya harus seperti apa, tidak ada yang tahu. Apakah akhir ceritanya baik, husnul khotimah, atau akhir ceritanya wal'iyadzubillah dengan dalam keadaan su'il khotimah. Dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui nasib di akhir cerita kehidupannya itu. Tidak ada. Ya, tidak ada yang satu. Caranya, keadaannya, harinya, tanggalnya, tidak yang tahu. Al-muhim di sini yang sedang kita bahas keadaannya. Apakah masih ada yang tersisa keimanannya? Apakah masih ada yang tersisa daripada pahala ibadahnya? Atau sebaliknya, ya. Ketika akhir hayatnya keislamannya sudah habis, pahalanya sudah habis. Habisnya dikemanain? Ya itu tujuan-tujuan yang tidak benar. Dari setiap amal ibadah ditujukan hanya untuk miro'ah, ya, untuk mendapatkan pandangan dari orang lain dan lain sebagainya daripada penyakit-penyakit hati. Wa hiya masykukun fiha, dan akhir hayat merupakan sesuatu yang diragukan di hadapan kita. Mudah-mudahan kita diakhiri dalam keadaan husnul khatimah, ya. Dan itu merupakan cita-cita dari setiap orang. Nggak ada, ya. Orang pasti semuanya berharapnya mati, ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu tidak bisa ditentukan dari sekarang. Cuman ada hadis yang memberikan kita semangat, yamutul insan ala ma'asya alaih. Manusia akan dimatikan itu dalam keadaan kebiasaan yang sering dia kerjakan. Kebiasaan hidupnya apa? Iman, ibadah, ikhlas, ya itu. Ya. Matinya tidak akan jauh daripada kebiasaan baiknya itu. Kebiasaan orang itu maksiat, ya, maka biasanya kebanyakan matinya dalam keadaan maksiat, waliyadzubillah. Jadi itu hadis yang memberikan kita semangat, walaupun kita nggak tahu, ya, di akhir cerita kita seperti apa, tetapi hadis ini yang akan memberikan kita semangat terus. Manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya baik, matinya dalam keadaan baik. Kebiasaannya jelek, maksiat, waliyadzubillah, matinya dalam keadaan maksiat. Dan untuk menentukan apakah orang itu baik di hadapan Allah atau sebaliknya, itu penilaiannya nanti, ya, ketika matinya. Gimana kita mau menentukan hal sesuatu yang belum terbayang? Ya, bisa saja sekarang yang kamu anggap dari orang-orang, menganggap orang lebih, atau kamu lebih pintar, lebih baik daripada orang lain. Siapa tahu di akhir ceritanya orang yang kamu sepelekan itu baik, justru malah mendapatkan nilai baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Contohnya lah, ada orang yang rajin ibadah, lihat tukang maksiat, di dalam hatinya meyakini bahwasanya saya lebih baik daripada orang itu. Dia di tempat maksiat, saya di tempat yang baik. Gimana kok bisa menentukan? Terburu-buru untuk menentukan sesuatu yang belum bisa ditentukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketentuan orang baik atau tidaknya itu nanti di detik-detiknya kematian. Ketika dia menghembuskan nafas terakhir seperti apa, dan itulah baru kita bisa dinilai. Ya. Dan sekarang belum bisa. Soalnya ada kemungkinan yang sekarang kamu anggap orang itu berada di tempat maksiat, siapa tahu di ujung hayatnya, di akhir kehidupannya dia dalam keadaan baik, di tempat yang baik, di tempat yang mulia, dalam keadaan taat. Dan itu tidak ada yang tahu. Dan sebaliknya, waliyadzubillah, sekarang ada orang yang keberadaannya di tempat yang mulia, ujung-ujungnya matinya di tempat yang penuh dengan kemaksiatan atau dalam keadaan maksiat. Cuman rata-rata manusia akan dihidupkan sesuai dengan kebiasaannya. Biasanya baik, biasanya matinya juga dalam keadaan baik. Ya. Cuman kita tidak boleh menilai seseorang itu dari segi dohirnya, ya, dari segi keadaannya.